Halo semuanya, welcome back lagi ya di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa nih, hari ini saya akan membahas lagi 10 saham pilihan teman-teman di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi teman-teman yang ingin sahamnya untuk dibahas di sini juga, maka jangan lupa ya untuk request-nya itu di grup Telegram Wisdom and Invest. Biasanya setiap jam istirahat, sekitar jam 12 atau jam 1, itu saya akan kasih kesempatan gitu ya, 10 saham. Jadi tempatnya memang terbatas, siapa cepat dia dapat. Lalu stay tune juga sampai akhir video, karena nanti di akhir video saya juga akan membahas saham-saham yang masuk ke dalam screenernya Wisdom and Invest. Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan profit, moga-moga bisa mendapatkan saham-saham menarik di ulasan-ulasan saham ini. Sebelum mulai saya disclaimer dulu ya. Jadi semua saham yang saya analisa di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like dan share ke teman-temannya agar bisa ikutan belajar juga dan merasakan manfaatnya. Kita mulai ya. Saya akan share screen dulu. Jadi kita mulai seperti biasa dari analisa kompositnya dulu. Kita akan analisa kompositnya ya. Apa kabar kompositnya hari ini? Lalu kita cek juga bagaimana dengan foreign flow-nya. Untuk komposit kita, hari ini dia testing garis win-nya lagi nih. Tadi pagi memang sempat naik, tapi malah akhirnya koreksi. It's okay, momentumnya juga belum ada sih memang ya. Jadi sementara dia akan sideway dulu. Semoga dia sih bertahan di atas garis win. Jadi aman, walaupun dia sideway ya agak mending ya daripada dia koreksi. Di bawahnya kalau misalnya dia sampai jebol dari garis win, artinya dia akan testing support yang 6545. Atau bahkan dia kalau misalnya jebol juga dari support yang 6545, maka dia akan testing support yang di sebelah sini nih. Di area 64 sekian itu ya, di bawah 6500 sedikit. Nah, itu semoga sih dia jadi bertahan di garis win. Yang penting dia bertahan dulu di sini. Selama dia bertahan di atas garis win, masih ada potensi dia bisa mengikuti channel yang uptrend ini nih. Nah, jadi moga-moga dia hanya akan bergerak di sini. Seperti itu. Mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya worst case-nya dia jebol, maka artinya kita harus siap. Kita pantau kembali di area support yang 6545. Seandainya ada saham-saham yang menarik, maka kita bisa buy on weakness. Momentumnya belum ada ya, tapi membaik sih. Kita lihat foreign flow. Nah, jadi udah cukup lama memang foreign flow-nya ini sudah mulai pelan-pelan keluar ya. Terlihat dari garis ungunya juga bahwa ini sedikit-sedikit dia semakin menurun. Yang abu-abu ini rata-ratanya dia pun sedikit mulai menurun ke bawah. Karena indeksnya masih sideways, artinya saham-saham blue chip pun akan ikutan ya gerakannya kurang lebih mirip seperti IHSG kita. Jadi kita harus nyari nih saham-saham yang outperform atau yang lagi uptrend ketimbang saham-saham yang mengikuti gerakannya indeks. Jadi nanti kita akan cari ya melalui screenernya Wisdom and Invest. Saham pertama yang dipilih oleh teman-teman yaitu BKSL. BKSL kita cek dulu chart win-nya. Di sini momentumnya belum ada dan hari ini naik tapi bikin ekor panjang banget ya. Ini artinya masih banyak yang nyopet-nyopet dulu nih di BKSL ini. Momentum belum ada, makanya juga belum bisa digas naik ke atas. Kecuali dia sudah seperti ini ya, ini baru menarik. Jadi candle-nya bagus, volumenya bagus, dan ada momentumnya sehingga ada potensi dia akan naik lagi. Walaupun suatu saham itu breakout, belum tentu dia akan naik terus. Jadi kayak di sini kan muncul sinyal yang valid. Jadi ada momentum, volumenya oke, pixelnya juga bagus, tapi kan nggak langsung naik terus ya. Dia ada testing dulu garis win tuh. Nah, itulah kesempatan kita untuk entry. Seandainya sinyalnya masih oke. Di sini kan momentumnya masih bagus, ini masih bagus, dia lagi testing support aja, di situ kita bisa spekulatif buy. Nah, ini juga akan lebih bagus kalau dia sudah muncul sinyal validasi seperti ini. Jadi
Jadi untuk sementara ini masih belum oke ya. Ini ada ekor di atas, artinya banyak buangan juga, mungkin pada nyopet doang. Momentum juga belum ada, pixelnya juga belum, dua-duanya hijau. Supportnya kita bisa gunakan yang di sini, yaitu 61, ada MA 200 juga di area 60 ya, 59 juga ada support. Resistnya di 66, 67, dan ini berapa nih, di 70. Kita lihat apakah ada foreign flow. Foreign flow-nya sih nggak gimana-gimana banget. Memang sempat ada inflow di sini, tapi habis itu datar-datar aja ya. Artinya akan lebih oke kalau dia sudah breakout nih. Sini secara majornya kan berarti ada lagi sideways juga nih. Nah, di sini. Jadi akan lebih bagus kalau dia sudah breakout atau terutama dia sudah breakout dari resist yang di sini ya. Artinya dia berhasil bikin higher high nih. Jadi di sini adalah high, di sini dia bikin higher high lagi, artinya lebih oke, lebih serius. Kalau ini sih sepertinya belum. Foreign flow-nya juga belum, hak-hakinya kita lihat ada sih sedikit ya. Ini ada sedikit, tapi baru 1 hari doang, jadi kita nggak tahu apakah dia serius atau enggak gitu. Kalaupun besok naik, berarti dia akan testing resist aja, mungkin resist yang di 66, 67, ataupun di 70. Jadi dia kalaupun naik, dia akan testing di sana lagi. Selanjutnya ada BMHS. Oke. Bunda Medik. Nah, Bunda Medik belum ada momentum juga. Memang ada perbaikan sih ya. Jadi secara tren kalau kita tarik momentumnya ada perbaikan. Selama dia bertahan di atas support win sih masih oke. Ini kelihatannya sih dia sudah mulai bergerak sideways ya. Ketika suatu saham keluar dari downtrend lainnya, belum tentu dia akan segera naik. Bisa aja dia akan sideways dulu. Jadi kemungkinan dia bisa sideways dulu di area-area sini nih. Jadi dia bolak-balik. Kalau lagi sideways, maka segitiga hijau dan merah ini kita abaikan ya. Kita gunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Karena kalau sideways kan gerakannya seperti ini. Dia hanya bolak-balik aja. Jadi kita tektokin aja dulu. Sampai dia sudah berhasil breakout dari area sideways-nya, itu baru konfirmasi ya. Trennya sudah menarik. Supportnya jadi kita bisa gunakan support yang di area sini nih, di area 800. Untuk resistnya kita gunakan resist yang di sini ya, karena dia belum berhasil juga nih lewatin resist yang di sini, yaitu di area 900. Asing juga nggak ada inflow di sini, HKK juga belum ada yang serius. Kita cek saham lain. Ini requestan yang ketiga yaitu ADI. Kita lihat ADI masih ada downtrend line di sini belum berhasil dilewatin, jadi belum oke. Momentumnya memang ada perbaikan sih ya, dia berwarna merah tua dan mengecil, artinya ada perbaikan. Tapi lebih bagus lagi kalau dia sudah ada momentum berwarna biru Ben-Hur seperti ini. Apalagi kalau dia sudah breakout nih dari downtrend line. Saat ini belum oke, dia masih di bawah downtrend line. Supportnya di sini ada support ya, 1010 ataupun MA 200 di 995 dan resistnya di sebentar, ini closing 1025, resist 1035, 1080, dan 1110. ADI ini baru menarik kalau dia sudah breakout dari resist downtrend-nya, ini baru oke. Atau sampai muncul seperti ini ya. Nah, pixel hijau-hijau di atas garis win dan ada momentumnya. Jadi ini akan lebih bagus kalau dia bertahan di atas garis win. Kayak gini kan, bertahan ya di atas garis win, lalu ada momentum, dan pixelnya hijau-hijau. Saat ini belum ada kondisi yang seperti itu. Ketiganya tuh tidak ada. Foreign flow-nya juga nggak ada. HKK juga nggak ada yang serius ya. Kalau serius, dia akan berwarna hijau-hijau dan menanjak.
Lalu MNCN. MNCN, kita cek MNCN-nya. Oke, MNCN momentumnya belum bagus, pixelnya juga belum bagus. Di sini ada resist downtrend line juga. Coba kita cek apakah, nah sini breakdown juga ya kelihatannya. Oke, lagi testing ya. Tapi kalau dia sampai jebol dari sini artinya kurang oke nih, jadinya nggak bagus si MNCN ini. Secara momentum dan ininya juga belum bagus. Support di sini 925 sekaligus ada MA 200-nya. Next supportnya di 910. Tapi kalau jebol dari 925 artinya sih udah nggak bagus ya. Di sini kan sudah low. Kalau dia jebol lagi, closing di bawah itu artinya dia bikin new low lagi. Artinya kurang oke. Higher, ini high, lower high. Di sini ada low. Kalau dia bikin new low lagi, lower low lagi jadi jelek. Artinya dia akan bergerak secara downtrend seperti ini. Jadi ini belum oke. Sinyal valid seperti yang tadi saya bilang dari depan di situ di sebelah sini ya. Contohnya adalah sinyal yang oke. Ketika di atas garis win ada pixel hijau-hijau dan ada momentum yang semakin meningkat. Foreign flow-nya sih ada, tapi sudah mulai ini ya, nggak ada lagi ini di sebelah sini. Ini sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat MNCN HK-HQ-nya sih ini ada kemungkinan antara tidak valid. Kalau misalnya ini tidak valid, artinya kita gunakan teknikal dulu ya. Jadi kita utamakan teknikalnya ketimbang ketimbang ininya, bandarmologinya. Karena kalau misalnya kita menggunakan hak-haki dan foreign flow itu kan artinya secara bandarmologi ya atau secara money flow. Cuma masalahnya kalau misalnya si asingnya akumulasi ataupun hak-hakinya bagus, tapi kalau nggak ada bandar yang mau naikin ya susah juga. Artinya kita utamakan price action dulu. Kalau price action yang nggak ada, harganya nggak dinaikin, artinya sia-sia ya, percuma juga. Karena itu kita harus utamakan price action dulu. Selanjutnya ada BRMS. Nah, kemarin memang saya sempat bahas BRMS ya, tapi ternyata si BRMS ini ternyata ada right issue. Nah, itu karena saya nggak ngikutin ya fundamental dan corporate action kayak begitu, makanya saya nggak tahu tuh. Oleh karena itu, biasanya sementara saya sih kalau ada saham-saham yang corporate action begini, saya hindari dulu sementara. Kecuali yang cakep-cakep, kayak waktu itu kan si BBYB, BGTG itu menarik tuh. Karena dia mengikuti BBHI. Nah, kalau si BRMS ini saya nggak ngerti ya, karena saya nggak ngikutin juga. Yang pasti secara price action sih kurang oke. Kenapa? Karena candle-nya hari ini adalah candle bearish. Dan volumenya juga besar. Momentumnya menjadi titik pink, artinya kemungkinan sideways. Tapi dengan volume yang seperti ini, buangannya cukup besar sih agak kurang oke ya. BRMS supportnya di 1117. Ini kalau sideways kita harus lihat dulu, dia sideways-nya akan sebesar apa? Apakah dia akan sebesar ini sideways-nya? Bisa jadi. Jadi kita tunggu aja dulu sampai ada pantulan. Kalau belum ada pantulan maka tidak oke. Hari ini kalau dia sideways artinya strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Segitiga hijau dan merah nanti kita jadinya harus abaikan dulu. Kita gunakan strategi yang tadi ya, BOS dan SOS, buy on support dan sell on strength. Foreign flow-nya juga net sell nih lumayan. Jadi kurang oke. HK-HQ-nya juga ini buangan juga ya. Jadi kemungkinan besar akan koreksi dulu nih. Saya tadi kurang melihat nih, coba cek di RTI aja ya, right issue-nya itu kapan dan di harga berapa. Tadi sekilas saya lihat right issue-nya di harga 70. Jadi apakah dia akan diturunkan dulu? Bisa aja. Biasanya sih, maka itu biasanya kalau ada yang corporate action, saya akan skip dulu, saya lebih baik cari saham-saham lainnya ya. Selanjutnya adalah TRIM.
Trim, ini momentumnya sih ada perbaikan, tapi masih berupa titik pink. Jadi masih ada potensi dia bisa sideway dulu nih. Sideway-nya semana? Kalau dia sideway, artinya sideway-nya sebesar ini. Dengan support area di sini ada support 380 ya, garis win 378 secara horizontal, juga ada di area sini 355. Nah, itu area-area supportnya. Untuk resistnya, maka 398 menjadi resist dan 408 juga menjadi resist. Sampai dia konfirmasi, dia breakout, tidak sideway lagi, jadi harus breakout dari area sideway-nya ya. Ini area sideway, dia harus breakout dari sini, baru itu oke. Jadi so far ini belum. Kalau dia sideway, artinya segitiga hijau dan merah kita abaikan. Foreign flow-nya juga nggak ada, karena ini oranye-oranye semua, grafik juga menurun ya. Yang oranye-oranye itu asingnya net sell, yang hijau-hijau asingnya net buy. HKK-nya juga nggak ada yang serius, karena merah-merah artinya banyak yang jualan. Dan secara grafiknya, rata-ratanya itu yang warna hitam juga masih terus menurun. Jadi masih belum oke. Kalau sampai dia breakdown dari di sini ya, di sini kalau dia breakdown, artinya closingnya di sini, bikin new low, itu nggak oke ya. Jadinya tidak oke. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit. ABMM. Kaki ABMM. Kita cek ABMM, dia tidak ada momentum, artinya masih bergerak sideways juga. Di sini maka menjadi resist, downtrend itu harus lewat dulu, baru bagus jadinya. Karena tidak ada momentum, kemungkinan dia bisa sideways. Kalau sideways artinya segitiga hijau dan merah kita abaikan ya. Kalau ingin spekulatif, maka bisa gunakan strateginya buy on support dan sell on strength. Support di 1455, 1410, 1390. Kalau dia closingnya di bawah ini, jadinya kurang bagus. Tidak oke. Resist di 1525 dan di area sini ya, 1600. Foreign flow-nya nggak ada, karena datar aja nih. Waktu itu memang ada sedikit, tapi kalau ini artinya kalau cuma sehari berarti belum serius. Kalau serius biasanya akan banyak. Ini juga belum oke, HKK-nya masih terus menurun ya. Next ada LAND. LAND, oke. LAND tidak begitu liquid di 3 miliar total transaksi rata-ratanya. Momentumnya sih ada perbaikan. Secara tren juga ada perbaikan, jadi cukup menarik. Dengan support, kita gunakan support yang di sini ya, yaitu 84 dan 82. Resistnya di 94 dan 98 juga 100. Sinyal validnya seperti ini ya. Ini saya ulang lagi dari tadi awal-awal depan-depan saya udah bilang ini. Sinyal validnya adalah ketika dia di atas garis win, ada momentum dan pixelnya hijau-hijau. Itu yang valid. Selama tidak ada itu, artinya masih belum oke-oke banget. Lalu ini ada sih ya, foreign flow-nya ya. Cuma ya begitu, kita harus utamakan price action. Kalau dia belum ada price action, hanya baru akumulasi, maka percuma. Mau diakumulasi tapi harganya nggak naik-naik, percuma kan kalau kita entry. Teman-teman kalau ingin spekulatif, maka bisa juga menunggu saat dia mulai breakout. Artinya closingannya sudah mulai di atas ini nih. Sudah bikin higher high lagi, itu juga boleh. Belum ketinggalan kok. Atau kalau ingin spekulatif di area support, itu juga boleh, silahkan ya. HKK-nya sih belum ada yang serius nih. Kalau baru satu, belum tentu serius ya. Harus banyak baru oke. Selanjutnya ada AGRS.
AGRS. Belum ada momentum, jadi masih berupa titik pink, kemungkinan besar akan sideways, tapi dia udah di atas garis W nih, dan sudah mulai ada volume. Jadi moga-moga sih bisa naik. Kalau mulai ada volumenya, kalau mulai ada momentumnya, maksud saya, itu menarik ya, jadi teman-teman bisa ikutan. Kalau seandainya, apalagi dia breakout, ada momentum, maka bisa ikutan. Foreign flow-nya ini ada, hanya aja belum ada price action-nya ya. Sebetulnya udah keluar nih dari area downtrend-nya. Cuma masih sideways, tinggal menunggu aja kapan dia akan dinaikkan. Kita lihat hak kakinya. Nah, hak kakinya belum serius nih. Kalau udah serius, pasti dia akan hijau-hijau-hijau, dan ini pun akan membentuk higher high terus. PALN. PALN. Kita lihat. Momentumnya bagus. Seharusnya entry-nya sudah sejak breakout di sini nih. Ketika dia breakout, volume besar, candle-nya bagus, ada momentum. Lalu ini juga tadi sempat breakout. Jadi sebenarnya oke ya ketika dia breakout 750 pun, seandainya teman-teman ketinggalan, masih bisa ikutan. Sekarang jadinya udah jauh nih dari support. Otomatis resikonya pun sudah lebih besar. Support di 750 dan 693 ini tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Lalu ini high-nya di 850, maka itu menjadi area resist. PALM ini ATH ya, kalau salah kan? Wait ya, saya cekin dulu apakah ini ATH. Benar, all time high. Kita lihat ada flow-nya nggak? Kalau ada foreign flow artinya menarik. Oh, foreign-nya malah net sell hari ini. Kita lihat hak-hakinya sih oke ya. Masih menarik sih ya hak-hakinya. Moga-moga sih besok lanjut si PALM ini. Belum arah ya, tadi belum nggak nyampe arah. Moga-moga sih bisa lanjut terus. Ini saham-saham ATH sih cukup menarik karena artinya dia outperform dari IHSG. Dia bisa naik, dia uptrend, dan lebih bagus ya daripada saham-saham yang gerakannya tuh searah dengan IHSG karena pasti sideways aja dan gitu-gitu aja. Next, ini sudah 10 saham pilihan dari teman-teman. Artinya sekarang kita akan bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest ya. Ini saya akan kasih screener all time high-nya. Jadi teman-teman bisa lihat saham-saham apa aja sih yang all time high. Kenapa memilih saham all time high? Karena all time high itu artinya dia sudah melewati resist-resist dan dia mencapai harga tertingginya sepanjang masa. Karena dia mencapai harga tertinggi sepanjang masa, artinya dia pasti uptrend dong, dan dia outperform dong dari IHSG. Makanya kenapa kita menarik banget ya untuk mencari saham-saham yang seperti ini. Nah, tapi saham yang masuk screener ini tidak berarti semuanya bagus nih. Teman-teman harus cek dulu chartnya masing-masingnya. Jadi tadi sih saya sudah sempat melihat sekilas. Untuk saham-saham yang sudah kena UMA atau kena suspend, maka teman-teman sebaiknya hati-hati. Contoh kayak Temas, ini udah suspend 2 kali nih. Jadi hati-hati ya, kalau suspendnya sampai beberapa kali dan kelamaan, takutnya begitu dibuka suspendnya jadi ARB. Nah itu teman-teman jadi hati-hati. Lalu saham-saham lain dicermati juga, kalau nggak salah si Amar ini ada entah kena UMA atau apa gitu ya. Pokoknya cermati ya, saham-saham yang sudah kena UMA pun harus hati-hati. Artinya be prepare dia akan kena suspend. Tapi kalau baru suspend pertama mungkin biasanya hanya cooling down dan hanya 1 hari. Tapi kalau udah kena suspend kedua biasanya akan lebih lama gitu. Jadi hati-hati ya. Daripada ketahan ya duitnya di sana, terus tiba-tiba begitu buka suspend malah nggak sempat jualan. Jadi hati-hati. Beberapa saham nanti akan saya bahas. Lalu screener lainnya, yaitu ini ya, screener Hakaki, itu ada di channelnya, channel premium tentunya. Ini ada Adro, ada Care.
Cuma beberapa nih tidak valid, contohnya kayak cari sama bull nih kemungkinan nggak valid nih. Kalau nggak valid itu yang HKK-nya itu hijau semua. Jadi walaupun harganya turun, tapi HKK-nya itu hijau semua atau merah semua, itu artinya tidak valid. Kalau tidak valid, artinya kita gunakan teknikal tentunya ya. Teknikal nomor 1 dulu, baru HKK-nya. Ada MLPL, BMRI, BBRI, ini ESA, dan sebagainya. Kalau yang di sini, yang statusnya buy, ada Aldo, BBRI, BBTN, PKSL, BMRI, Bola, BRPT, ada MAK, dan MLPL. Tentu kembali kita harus ngecek sahamnya masing-masing. Jadi bukan berarti masuk ke screener, artinya kita boleh beli semua. Enggak begitu ya. Yang pertama, saya ingin bahas BEMAS, karena masuk saham all-time high. Kita cek apakah ada foreign flow-nya dan apakah kakinya bagus. Yang oke adalah ketika semuanya saling mendukung ya, teknikalnya bagus, foreign flow ada, dan kakinya bagus. Apakah dia liquid? Nah, problemnya dia tidak liquid. Rata-rata transaksinya hanya ini ya, 0,93 miliar. Artinya sangat mudah sekali dinaikkan ataupun diturunkan. Jadi hati-hati kalau misalnya dia koreksi dulu, misalnya koreksi tajam dan tiba-tiba transaksinya mulai menjadi liquid, tapi masih bagus, misalnya ada koreksi ke garis win. Nah ini menarik banget, teman-teman bisa spekulatif. Seandainya dia masih oke ya, jadi harus cek kembali saat dia sudah menuju ke area support. Itu dianalisa ulang kembali, karena analisa hari ini belum tentu sama analisa di esok hari. Support terdekat 2230, 2100. Kalau support yang di sini ada di 1680, garis win di 1630. Momentumnya bagus, pixelnya bagus, sinyal validnya sudah sejak 1, 2, 3 bar yang lalu. Jadi di sini validnya ya. Cuma memang nggak liquid, artinya kita nggak bisa entry banyak-banyak juga. Foreign flow-nya ada, cuma nggak banyak ya. Hanya di sini. Kalau serius dan banyak kan pasti dia akan semakin liquid dan banyak juga gitu hijau-hijaunya. Haki-hakinya ini belum oke nih haki-hakinya. Coba kita cek saham lainnya. Yang kedua Nelly. Sebenarnya kemarin saya juga ada bahas Nelly kalau nggak salah ya. Di catatan kemarin sebentar saya cek. Ya, tuh BRMS ada masuk, tapi kan BRMS ternyata ada reissue dan hari ini buangannya gede. Dan ada Nelly juga temas, BPTR-nya ternyata suspend. Jadi hati-hati tuh. Oke, Nelly-nya bagus. Coba cek hak-hakinya Nelly juga. Sini ya, saat dia di sini, ini sudah oke sebenarnya. Selama bodinya sudah closing di atas ini, artinya udah menarik. Sudah cukup breakout lah. Ada momentumnya juga. Jadi sinyal validnya seharusnya sudah sejak 1, 2, 3, 4. Sini sudah menarik. Nah, sejak di sini itu sudah menarik. Status ya, berdasarkan sinyal win itu sudah floating 41,7%. Ini udah all time high ya, ATH. Jadi harus pakai Fibo sebenarnya untuk mencari target selanjutnya. Cuma karena Win belum punya ini nih, external retracement. Kalau internal retracement ada. Jadi yang ini untuk mencari saham-saham all time high harus menggunakan external retracement, itu belum ada. Nah, ini foreign flow-nya, jadi cakep banget, serius ya. Kita lihat hak kakinya si Nelly. Hak kakinya. Dan hak kakinya juga hari ini bagus ya. Cukup oke. Moga-moga besok lanjut lagi nih. Selanjutnya setelah Nelly, tadi ada PALM-nya sudah terbahas. Oke, selanjutnya UFO. Aku tes HKK BRMS ya di 5 menit.
Seharusnya kalau buangan-buangan itu kelihatan dari 5 menit tuh. Di sini kan terlihat buangannya. Di sini memang ada spike, tapi selanjutnya di sini buangannya besar-besar nih. Oke, UFO, kaki UFO sudah. Chart win-nya kita lihat apakah dia liquid. Nah, ini juga nggak begitu liquid nih. Dia baru 2,7 miliar ya rata-rata transaksinya. Tapi cukup menarik. Kalau dia semakin liquid, at least 3 miliar, 4 miliar itu sih udah lumayan oke lah ya. Menunjukkan cukup serius. Dia lagi konsolidasi di area sini. Artinya kalau mau spekulatif silahkan karena sudah di dekat area-area support. Supportnya di 1450, ada garis win juga 1520, resist di area 1720. Tapi kalau misalnya dia closing, ada body closing di area sini pun sebenarnya udah oke ya, artinya cukup oke. Dan ini bagus juga, menarik, ada inflow dari asing. HK-HQ-nya kita lihat, kalau HK-HQ sih kurang ya. Walaupun memang secara rata-rata dia menaik, tapi ini kayak di HK, lalu di HQ, di HK, lalu di HQ gitu. Jadi yang mau spekulatif itu silakan, cuma jangan banyak-banyak ya, karena dia tidak begitu liquid. Sama kayak si Bemas tadi. Lalu selanjutnya, ESA. ESA. Di ESA ya. ESA ini sudah ada momentum sejak di sini ya. Jadi sudah 1, 2, 3, 4 candle yang lalu. Dan apalagi dia breakout dari area sini, itu sudah sangat menarik. Harusnya bisa spekulatif di area sini atau buy on breakout. Sekarang supportnya udah jauh banget ya, karena hari ini dia hampir 13%. Secara sinyal win, dia sudah floating 32,6%. Support 437 ini tinggal buletin sesuai dengan fraksi. Lalu support selanjutnya agak jauh nih, yang support kuatnya, yaitu 408, 390, garis minnya juga ketinggalan jauh banget, yaitu di 380. Momentum oke, ini oke, jadi ada potensi ya, dia bisa testing ke resist 500. Kita lihat, ini flow-nya bagus kan? Oke banget, hijau, artinya dia cukup serius. Harusnya sejak breakout yang waktu itu sudah boleh entry. HK-nya juga bagus ya, seperti ini. Next, setelah ESA ada ADRO, hari ini breakout juga tuh. ADRO. Jadi waktu itu dia kan testing high yang di sini ya. Lalu hari ini breakout. Ketika dia breakout itu sangat menarik banget. Momentumnya kemarin juga sudah mulai menjadi biru yang agak terang lagi tuh. Dan mantul di garis win ya. Keren banget. Ini garis win-nya. Kalau secara sinyal, kalau entry-nya di area sini, itu sudah floating 19,8%. Supportnya kita bisa gunakan support saat dia breakout nih. Jadi di area sini ya. Itu di berapa tuh? Sebentar saya cekkan. Di area 1940. 1940 itu menjadi support kuatnya. Seharusnya kalau di uptrend dia tidak boleh jebol dari sana. Di sini juga sekaligus ada support ini ya, 1900 ada garis win dan support trend nih. Jadi 1900 itu juga penting. Jangan sampai dia breakdown. Karena dia naik dengan volume, moga-moga besok dia lanjut lagi dengan resist selanjutnya yaitu di 2075 dan 2200. Foreign flow-nya juga ada nih, mulai ada lagi ya. Kemarin memang sempat outflow, lalu ini sudah mulai entry lagi. HK-nya hari ini juga besar, jadi oke.
Untuk teman-teman kalau ingin spekulatif, bisa spekulatifnya di area-area support atau seenggaknya di area VWAP ya. VWAP itu ada di sini nih angkanya tuh. Dan setiap hari itu berubah. Jadi kalau bisa entry di area VWAP hari itu. Jadi nggak jauh-jauh ya dari VWAP. Selanjutnya ada PMNP. Ini juga bagus. Breakout, dia breakout dari channel downtrend, juga ada breakout dari resist secara horizontal, tapi masih ada resist besarnya ya. Resist besarnya yaitu di area sini, jadi watch out juga di area-area situ. Nah, di situ kalau dia belum bisa breakout, artinya kejedot dulu di situ. Ini resist 530 ya, moga-moga dia akan ke sana testing dulu. Dan di sini supportnya di 478, garis win di 462. Momentumnya udah mulai membaik. Kalau dia mudah-mudahan kalau besok naik lagi, artinya dia akan keluar nih momentum birunya. Foreign flow-nya juga sudah mulai ada ya, hijau-hijau udah 2 hari. Lalu HKQ-nya juga menarik, juga oke. Dan sebenarnya masih banyak lagi nih saham-saham lain. Teman-teman cuma waktunya karena terbatas, teman-teman bisa coba explore lagi sendiri ya, terutama bagi teman-teman yang sudah punya akses ke channel, ke room-bot-nya Wisdom and Invest. Jadi bisa request sendiri seperti saya yang saya lakukan tadi. Dan gimana sih cara memilihnya kalau teman-teman bingung? Maka bisa jangan lupa siapkan catatannya. Jadi dicatat ya, saham-saham ini lalu ditulis yang bagusnya tuh apa, dia naiknya kenapa. Dengan mencatat ini supaya teman-teman nggak lupa. Utamakan saham-saham yang tadi teknikalnya bagus, jadi chart ini bagus, dan ada foreign flow-nya, juga HKQ-nya bagus. Jadi ketiga chart ini, kalau misalnya sejalan, searah semua, dan valid semua, maka ini sangat menarik ya. Bisa kita swingkan malah kalau misalnya tiganya ini bagus. Cara entry-nya bisa dengan money management. Jadi salah satunya misalnya cicilan pertama teman-teman entry di area VWAP, lalu kalau misalnya dia turun ke area support bisa buy on weakness. Jadi dengan money management itu akan lebih baik lagi ya supaya teman-teman nggak harga modalnya atau harga average-nya nggak terlalu tinggi. Seperti itu. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau ada yang cuan dari saham-saham yang sudah dibahas di YouTube ini, maka jangan lupa mention ya di komen sini. Dan thank you banget yang sudah setia selalu nonton YouTube ini. Semoga teman-teman selalu sehat, dan saya doakan teman-teman selalu cuan nih. Walaupun hari ini belum cuan, don't worry ya, masih akan ada selalu kesempatan di hari-hari esok lainnya. Yang penting teman-teman jaga modalnya dan tetap jaga cash-nya. Ini sudah pertengahan Desember, jadi moga-moga dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan, saham-saham blue chip bisa segera naik. Yang tidak ikutan saham-saham gorengan, tapi menunggu saham-saham blue chip juga don't worry ya, jangan merasa tertinggal, akan selalu indah pada waktunya. Semoga semua teman-teman selalu sehat, semoga selalu cuan, dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik share ke teman-teman lainnya supaya bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you ya.